Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita sanjungkan ke kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Aminah Febriani dengan NIM 220030004 sebagai moderator. Selanjutnya yaitu Zahra Divani Arista dengan NIM 220036162 sebagai pemateri pertama. Yang selanjutnya yaitu Rika Amelia dengan NIM 220030051 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu Feni Adelia Kontesa dengan NIM 220036158. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi memahami pendidikan masyarakat di beberapa negara, yaitu dari mata kuliah pendidikan masyarakat yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Nasir SPD, Esos MPD, dan Ibu Fevi Sunarti MPD. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh Zahra Divani Arista. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi memahami pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat berusaha untuk memfasilitasi peserta didik dengan mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka di masyarakat. Prinsip pengembangan dan pendidikan masyarakat adalah partisipasi dan keragaman. Prinsip tersebut mengarah pada pendidikan yang menghargai orang dan pengalaman mereka. Di seluruh dunia, berbagai label diidentifikasi dengan komponen yang terkait dengan pendidikan masyarakat seperti informal education, popular education, community development, community learning, non-credit education, dan types of educational partnership. Label yang tepat digunakan biasanya tergantung pada konteks sejarah masing-masing negara atau wilayah, tetapi di masing-masing ada keterkaitan dan penggabungan tersirat dari apa yang dimaksud dengan istilah masyarakat dan istilah pendidikan mempengaruhi fokus pendidikan masyarakat. B. Mengetahui dan memahami pendidikan masyarakat di beberapa negara. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional atau federal, dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi, meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal. Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Departemen ini dipimpin oleh Staf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. 1. Pendidikan masyarakat di Amerika. Sistem pendidikan di Amerika Serikat hampir mirip dengan di Indonesia. Terdiri dari 3 lapis pemerintahan, yaitu federal atau central government, pemerintahan provinsi atau negara bagian yang disebut dengan state government, dan ketiga, pemerintahan kota atau kabupaten yang disebut dengan local government. Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan Amerika Serikat dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahra. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rika Amelia. Kepada Rika dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang B atau yang 2, pendidikan masyarakat di Inggris.
Sistem pendidikan di Inggris, sistem pendidikan dibagi berdasarkan 4 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing. Pemerintahan Inggris bertanggung jawab untuk England. Selanjutnya, pemerintahan Skotlandia, pemerintahan Wales, dan ekstrusin Irlandia Utama bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan negara masing-masing. Mayoritas jumlah penduduk berdasarkan England sebanyak 52 juta jiwa. 83,8% dari total 62 juta jiwa populasi Inggris 2010. Populasi Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara masing-masing berjumlah sekitar 5 juta. Kemudian terdapat 2 tipe sekolah di Inggris berdasarkan sumber pembiayaannya, yaitu ada 2, sekolah dibiayai pemerintah atau public fund school atau STEM school, dan yang kedua sekolah swasta non-sponsored school atau private school. Contoh-contohnya diberikan pada bagian di bawah ini. Sedangkan sekolah swasta yaitu sekolah yang tidak menerima pendanaan dari pemerintah sama sekali. Jumlah dikenal dengan istilah sekolah independen. Selain itu, baru-baru ini pemerintah Inggris memperkenalkan sistem baru dinamakan free sekolah. Sistem pendidikan ini di Inggris umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan usia. Ada 5, yaitu yang pertama pendidikan privat atau private education usia 3 sampai 4 tahun. Yang kedua pendidikan primer pre-education usia 4 sampai 11 tahun. Yang ketiga itu pendidikan sekunder education usia 11 sampai 16 tahun. Yang keempat pendidikan lanjut atau full education usia 16 sampai 18 tahun. Yang terakhir pendidikan tinggi atau higher education usia di atas 18 tahun. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rika. Materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Feni Adelia Kontesa. Kepada Feni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pendidikan masyarakat di New Zealand. Menurut Sue Henry 2012, visi pengembangan kurikulum New Zealand adalah menjadikan anak-anak muda yang penuh percaya diri, kontak, terlibat aktif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Dengan rincian sebagai penuh percaya diri yang maksudnya anak-anak muda New Zealand melakukan hal-hal yang positif untuk membentuk identitas diri, termotivasi dan dapat diandalkan, cerdas berpikir, serta giat dan kewirausahaan serta tangguh. Menurut Ministry of Education, di dalam kurikulum New Zealand, terdapat nilai-nilai yang harus dimodelkan, dipelajari, serta diajarkan, yaitu sebagai keunggulan, dengan bertujuan tinggi dan dengan tekun dalam menghadapi kesulitan, inovasi, permintaan dan keingintahuan, dengan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Keragaman seperti yang ditemukan di berbagai budaya, bahasa, dan warisan. Ekuitas melalui keadilan dan keadilan sosial, masyarakat dan partisipasi yang baik untuk umum, ekologi berkelanjutan yang mencakup peduli lingkungan, integritas yang melibatkan bersikap jujur, bertanggung jawab dan akuntabel, dan bertindak secara etis dan menghormati diri mereka sendiri, orang lain, dan hak asasi manusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feni.
sebagai pemateri terakhir. Selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pendidikan masyarakat bukan hanya tentang memberikan pendidikan di masyarakat, tetapi tentang mempromosikan keadilan sosial. Dari perspektif ini, pendidikan masyarakat dipandang sebagai proses yang mengatasi akar penyebab penindasan dan ketidakadilan dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis kemunculan mereka dalam situasi yang mereka alami. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang sistematis, memandang masyarakat dengan permasalahannya. Di seluruh dunia, berbagai label diidentifikasi dengan komponen yang terkait dengan pendidikan masyarakat, seperti informal education, popular education, community development, community learning, dan credit education, dan tipe of education partnership. Label yang tepat digunakan biasanya tergantung pada konteks sejarah masing-masing negara atau wilayah, tetapi di masing-masing ada keterkaitan dan penggabungan tersirat dari apa yang dimaksud dengan istilah masyarakat dan istilah pendidikan, mempengaruhi proses dari pendidikan masyarakat tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.